Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar tentang bagaimana cara menyusun neraca saldo di dalam sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, kita lihat neraca saldo itu sebenarnya lebih dikenal dengan trial balance yang merupakan daftar saldo akun yang ada dalam buku besar. Oke. Nah, prosesnya bisa kita lihat jika jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, maka saldo akunnya saldo debit. Nah, ini harus diketahui ya. Dan jika jumlah debit lebih kecil dari jumlah kredit, maka saldo akunnya saldo kredit. Nah, ini dua catatan penting dalam menyusun neraca saldo ya. Pada akhirnya nanti untuk setiap akhir periode, hasil pemeriksaan saldo akun tersebut nanti disusun dalam bentuk neraca saldo. Penyusunan neraca saldo antara lain berguna untuk yang pertama kalau kita lihat yang menunjukkan ringkasan akun-akun buku besar yang berguna sebagai informasi dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ini nanti untuk laporan laba rugi akan kita bahas pada akhir ya, termasuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, dapat melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketepatan perhitungannya, termasuk di dalam pembukuan selama periode yang bersangkutan. Ya. Jadi ada dua paling tidak kegunaan dari neraca saldo. Nah, kita lihat karena keterbatasan neraca saldo itu, neraca saldo yang dibuat merupakan dasar penyusunan dan laporan keuangan. Ini salah satu juga kata kunci. Namun, informasi yang disajikan dalam neraca saldo memiliki keterbatasan dan kadang-kadang memang tidak menunjukkan data yang sebenarnya. Ya. Nah, neraca saldo memiliki keterbatasan antara lain adalah satu, kalau kita lihat, neraca saldo itu hanya menunjukkan saldo-saldo akun yang sudah dicatat. Nah, sedangkan pada akhir periode, mungkin kadang ada beberapa transaksi yang belum tercatat, tetapi harus kita diakui. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, neraca saldo perlu disesuaikan. Ya. Oke, perlu disesuaikan terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dalam laporan keuangan. Yang keterbatasan kedua antara lain adalah jumlah debit dan kredit di dalam saldo yang diharuskan sama tidak selalu menunjukkan kebenaran. Hal ini antara lain disebabkan karena suatu transaksi tidak tercatat sama sekali sehingga tidak mempengaruhi jumlah debit dan kredit. Kemudian mencatat transaksi dengan jumlah yang salah pada akun yang benar. Nah, ini pun juga menjadi persoalannya. Kemudian mencatat suatu transaksi lebih dari satu kali. Nah, ini juga menjadi masalah. Tentu ini bisa jadi ya hilaf gitu ya, tapi pada umumnya dengan menggunakan sistem ya mudah-mudahan bisa diminimalisasi ya. Kesalahan pencatatan satu akun yang diimbangi dengan kesalahan akun lainnya. Nah, ini juga menjadi suatu keterbatasan dalam neraca saldo. Ini nanti neraca saldo yang ini kita akan siapkan di dalam sistem informasi akuntansi berbasis web. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti kita susun aja langsung di dalam Sian ya. Nah, tentu akun-akun ini kita lihat di sini neraca saldonya itu sekitar 100 jutaan ya. Nanti kita lihat kalau inputnya benar transaksi sebelumnya, maka hasilnya akan seperti ini. Tapi kalau salah, ya nanti harus dicek ulang ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana mendeteksi neraca saldo yang tidak seimbang. Pertama, pada kondisi yang normal dan benar, neraca saldo harus seimbang, balance. Namun kadang-kadang memang neraca saldo yang dibuat tidak seimbang. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan jumlah neraca saldo tidak seimbang perlu kita deteksi, karena jika neraca saldo tidak seimbang, maka proses akuntansi berikutnya tidak dapat dilakukan. Nah, ini jadi kita harus mencari kenapa dia tidak seimbang. Nah, kalau kita lihat kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan jumlah neraca saldo tidak seimbang, antara lain karena kesalahan pemindah bukuan. Ya. Kesalahan pemindah bukuan itu bisa karena jumlah yang dimasukkan ke suatu akun salah, kemudian debit dipindah bukukan sebagai kredit dan sebaliknya. Ya. Kemudian pemindah bukuan debit atau kredit yang diabaikan. Oke. Nah, kesalahan dalam saldo akun itu bisa juga kita kelompokkan jadi dua, kesalahan dalam menghitung saldonya sendiri, kemudian saldo yang dimasukkan ke dalam akun yang salah.
Nah, kemudian selain itu bisa juga kesalahan dalam menyiapkan neraca saldo sendiri ya. Kesalahan penjumlahan kolom, kesalahan dalam mencatat angka ke dalam neraca saldo, atau saldo yang dimasukkan ke dalam kolom yang salah atau luput dari catatan atau lupa dicatat. Nah, ini tadi 3 jenis kesalahan itu: kesalahan pembeda-bukuan, kesalahan saldo akunnya, dan kesalahan menyiapkan neraca saldo. Kemudian kita lihat bagaimana cara menelusuri langkah-langkah atau menelusuri kesalahan dalam proses penyusunan neraca saldo yang tidak seimbang. Ada 3 hal yang bisa kita lihat. Pertama, memeriksa kebenaran penjumlahan kolom debit dan kredit. Nah, ini satu tahap ya. Bisa juga kita bandingkan nama-nama akun di neraca saldo dengan akun yang ada di buku besar. Nah, ini maksudnya cross check ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa bandingkan angka yang ada di akun buku besar dan di neraca saldo. Artinya ini lebih kepada menelusuri dan identifikasi mana yang tidak sesuai ya dengan buku besar. Oke. Nah, mungkin itu selanjutnya kita akan lihat di proses praktikum. Oke, untuk menyusun neraca saldo, kita aktifkan sum-nya ya. Untuk aktifkan sum-nya, kemudian kita start. Ini kita start, setelah itu kita aktifkan dengan browser sum-nya sendiri. Kita buat localhost, siap praktikum gitu ya. Oke, siap praktikum. Nah, seperti ini. Nah, ini kemarin kita udah buat juga transaksi jurnal ya, jurnal penyesuaian. Nah, hari ini sebenarnya kita akan menyusun neraca saldo ya. Posting udah kemarin ya, jurnal umum sudah. Nah, terakhir kita masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo kalau kita klik berarti dia error ya. Nah, ini yang kita perlu sesuaikan. Nah, ini neraca saldo. Dia minta satu neraca saldo ya, .php. Oke, kita buat satu filenya bernama neraca saldo.php. Saya sudah siapkan filenya satu nih, ini saya sudah buat. Nah, itu kita buka ya. Kita buka di dalam Visual Studio Code. Nah, kalau nanti bisa buka di aplikasi lainnya seperti Notepad++ ataupun Sublime Text ya. Saya bukanya di Visual Studio Code. Oke, kita masuk. Saya sudah punya filenya yang namanya adalah neraca saldo ya. Nah, ini. Oke, nah, nanti adik-adik susun dalam ketikan file ini. Nah, ini kemarin kita include-kan lagi laporannya. Laporannya nanti di sini adalah laporan neraca saldo print. Nah, ini kita lihat di baris 24 ya. Itu ada neraca saldo print. Oke. Nah, kemudian ini ini adalah menampilkan kolom kode akunnya tadi ya. Kalau kita lihat tadi apa, kode akun, nama akun gitu ya, yang ada tampil di dalam file ini. Oke, kalau kita lihat nih, kode akun, nama akun. Oke. Kemudian debit kredit. Nah, ini debit kreditnya. Tentu debit kredit ini adalah berasal dari perhitungan ini. Oke. Nah, ini forward angkanya juga bisa kita atur. Oke. Saya pikir itu ya, nanti diketikkan ini, kemudian dicek hasilnya. Oke. Nah, ini kalau udah selesai, kita simpan, baru kita jalankan aplikasinya, kita refresh ulang ya. Oke, ini neraca saldonya udah jadi, kelihatan nanti seperti ini. Nah, kita lihat di sini neraca saldo dia memiliki paling ujung atas ini cetak. Jadi cetak ini adalah berasal dari perintah yang ada di sini tadi ya, yang ada di ini neraca saldo print. Oke, nanti bisa dibuka file neraca saldo printnya seperti apa. Nah, ini saya cetak dulu, klik, nanti dia muncul seperti ini ketika kita klik. Nah, hasilnya ditampilkan di sini. Nah, ini menjadi tugas. Ini nanti dilaporkan, dikirim lewat LMS ya. Hasil ini di sini kita ganti. Ya, kita ganti namanya yaitu sesuai dengan nama kita seperti kemarin-kemarin ya. Oke, kita seperti kemarin-kemarin, pertama yang kita rubah di mana? Yaitu neraca saldo print.php. Kita lihat di sini ini. Oke, lihat filenya. Kita ganti di situ ini. Nah, ini kita buat nama siswanya aja ya. Siswanya misalnya kita buat di sini nama mahasiswanya ya.
Rasidin gitu ya. Oke. Kemudian judulnya neraca saldo tetap. Oke. Dan tambah NIM. NIM-nya misalnya J3J 101001. Nah, ini Anda sesuaikan aja nanti sesuai dengan NIM Anda ya untuk mendeteksinya. Oke. Mungkin itu ya. Nah, ini kalau udah jadi kita run lagi, refresh lagi, baru cetak lagi ulang. Nah, hasil ini nanti akan dikumpulkan. Oke. Nah, ini. Jadi udah berubah namanya. Nanti file ini akan dikumpulkan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi ada tugasnya cuma satu aja, yaitu laporan dari neraca saldo. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.